Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Akhiran uktifillah, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group, alhamdulillah nih hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Benar banget. Tentunya bersama saya Putri Dan saya Asia di podcast Al Jannah bersama meraih syurga. Amin. Tolong semangat ya Put, tolong. Ini semangat loh. Energi gak semangat itu mengalir ke saya soalnya. Jadi kalau Putri gak semangat saya juga Gak ada. Kalau semangat oke, semangat. Gak ada. Harus gitu deh Put. Kita Kan ini selalu semangat. berbagi energi positif. Masya Allah. Asia, kita mau bahas apa nih hari ini? Kali ini masih kita yang berbau perceraian ya? Iya benar banget, perceraian. Terus balik lagi, cerai lagi. Kita ngebahas itu talak rujuk. Minggu lalu kita udah ngebahas apa tuh definisi rujuk, dalil hukumnya. Nah kali ini kita akan ngebahas syarat-syarat rujuk. Apakah rujuk bisa langsung gitu aja atau ada syarat-syarat tertentu gitu harus dipenuhi biar bisa rujuk. Kasih pelajaran nih buat yang asal ngomong cerai-cerai aja gitu. Jadi kita tanya nanti sama ustadznya. Oke deh, tapi seperti biasa nih sebelum kita mulai pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Tri Aji Santoso, karyawan produksi Wong Solo Jombang. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi may yastari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adabum muhin. Shadaqallahul adzim. Jazakallah khair kepada saudara Tri Aji Santoso. Insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Nah Asia, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu nih yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi produknya yang ada di depan kita ini ya Asia Selalu, ya. Always. Insya Allah pembuatannya itu higienis ya. Dengan dan bahan-bahan pilihan insya Allah. Insya Allah. Dan dia itu tanpa pengawet juga Asia, tapi bisa tahan 1 tahun. Kenapa nih. itu? Kenapa bisa tuh? tanpa pengawet Karena tahan kita 1 tahun? menggunakan teknologi retort, yaitu mematikan bakteri pembusuknya. Bener banget. Jadi udah nggak ada yang busukin gitu, ibaratnya gitu ya. Makanya jadi hati bisa biar nggak ada yang busuk-busuk, di retouch ya.
Waduh, beda konsep Bun. Beda ya Bun. Beda-beda, Masya Allah. Nah jadi tadi kita mau cerita tentang yang cerai Syarat-syarat balian rujuk. gitu ya. Benar. Tapi apa nih syarat-syarat rujuk biar nggak salah nih rujuknya, nanti kita rasa udah rujuk ternyata belum memenuhi rujuk. syarat ya. Bener banget. Wah, Jadi jangan asal, karena kalau misalnya tidak memenuhi syarat, jatuhnya kan zina gitu loh. Itu lagi kembali lagi tetap kita harus sesuai dengan aturan-aturan Islam. Allah udah mempermudah, jangan dimudah-mudahi. Benar. Dan ini kita ditemani sama Ustadz siapa? Ustadz Bilal Oke, ini langsung aja Ustadz Bilalnya nih ya. Dari Ustadz Bilal dari Jawa Barat ya. dari Jawa Barat. Base campnya tuh Bandung, tapi tempat tinggalnya di Sukabumi. Oke. Mantap, Ustadz? Nyaman? Ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat laba dari Nobar. Asik, langsung nih. Mbak apa kabar? Masya Allah. Tuh, kita mikir untuk jawab dulu ya. Susah. Makanku dan Wong Solo. Mas? Itulah dia. Cara Putri tahu? Siang-siang makan tomat. Ya. Alhamdulillah baik Ustadz. Kamu juga. Alhamdulillah baik dan selamat. udah Beb, Susah udah. jangan ditambah pikirannya. Ustadznya curang. Udah persiapan dulu. Kita nggak dikasih Besok tahu. pokoknya besok kalau sama Ustadz Bilal kita kasih. Kita udah persiapan dulu ya. Benar-benar. Kita tambah PR ya. Tambah bikin wantun gitu. Nah kali ini kita ngebahas tentang syarat-syarat rujuk Ustaz. Apakah ada syarat-syarat yang tertentu biar bisa rujuk? Apakah langsung ya udah rujuk aja gitu? Gitu. Atau gimana misalnya kayak yuk rujuk yuk itu udah bisa langsung Udah gitu ya termasuk kan. gitu. Gimana Karena kan tuh? takutnya malah nggak sesuai syariat Islam, malah jatuhnya zina. Apakah syarat itu apakah rujuk itu mudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Islam sangat memudahkan pemeluknya untuk melaksanakan ibadah. Karena pernikahan kan ibadah. Pernikahan ibadah. Jadi ketika terjadinya perceraian, maka kemudahan untuk kembali ini sangat luar biasa. Sangat mudah sekali. Bahkan orang-orang yang menceraikan istrinya itu diberi kesempatan. Jadi misalkan seseorang yang istrinya sudah ditalak satu, maka dia jangan keluar rumah. Dia tetap di rumah itu, jangan keluar, hanya pindah kamar. Misal atau suaminya yang ngalah. Oh, yaudah saya ngalah aja misal. Bisa rancang ya, bisa rancang ya. Ya. Karena itu kan hikmahnya kesempatan bisa jadi si suaminya itu mengingat-ingat masa lalu gitu. Iya, mengingat kebaikan. Atau dia bersenandung misal. Senandung. Ya, senandung misal. Bukan berpantun ya. Kok aku sekarang Kediri? Apa tuh Kediri? Kelamaan menanggung sendiri. Masya Allah. Ini berdakwah dengan pantun. Mantap. Ya, tapi ya sangat mudah sekali. Kan kalau setiap hari boleh ketemu. Boleh ketemu, yang dilarang hanya melakukan hubungan suami istri. Nah, ngelihat wanita di luar cantik, oh istri saya juga cantik. Ngelihat seseorang di luar misal punya apa, oh istri saya juga punya. Nah, akhirnya dia bisa kembali. Nah, ini kan sudah cerai gitu. Nah, syarat-syaratnya begitu mudah. Yang pertama istri. Nah, dalam istri, pertama istri itu dia sudah pernah berhubungan. Nah, karena kalau menikah misal kemudian belum sempat hubungan suami istri, diceraikan, nah itu harus nikah lagi. Harus nikah lagi, itu enggak rujuk. Mungkin pas selesai resepsi mau malam pertama capek gitu ya kan, nggak kesempatan. Malam kedua Nggak sempat juga. Udah gitu besok pagi ngeliat, kok istriku ileran katanya. Udah enggak lah, cerai lah gitu ya Sat. Bisa jadi ya. Atau begini kan di pernikahan misal dandan secantik mungkin bagaikan Tiba bidadari. siap riasan Sudah. resepsi. Inilah wajah asli saya, cintaku katanya. Oh tidak, mohon maaf, kita cerai gitu ya Sat. Ya, kemudian dicerai ya. Itu tidak ada masa idah. Si wanita itu bisa langsung menikah dengan orang lain. Gitu. Kalau dia ingin kembali Benar. maka harus menikah lagi. Resepsi 2 kali bos, Ya. jangan gara-gara. Pokoknya jadi dulu lah ya. Ya angkat aja. Ini pertama dari segi istri kan, istri pertama harus pernah berhubungan. Yang kedua, kemudian istrinya ini harus jelas, misal dia punya istri banyak, misal 2 lah, enggak. Dua-duanya diceraikan, maka harus ditujukan istri mana.
udah dua-duanya kamu saya ceraikan boleh. Oh, berarti Tapi harus ketika ngomong. rujuk maka harus ditunjukkan yang mana yang dirujuk. Enggak, Oh, gitu. saya rujuk kamu Dua-dua. atau kalian. Satu-satu sebutkan namanya. Oh, Nah. gitu. Itu Tapi kalau syaratnya. cerai bisa dua-dua langsung. Ya langsung ceraikan Tapi kalian kalau semua. rujuk harus sebutin satu-satu. Ya. Oke. Karena kehidupan di rumah tangga kadang kan seperti Purwakarta itu. Pura-pura ketawa padahal menderita. Masya Allah. Nah, ini jangan dipaksakan. Pura-pura ketawa. Jangan dipaksakan. Makan hati saya. Ustaz. Mantan baru kok makan hati. Ya. Sudah Enggak, maksudnya menikah. kan orang yang makan hati itu kayak gitu. Makan hati saya, Ustaz. Nanti mending makanku. Masuk dia Pak Eko. Ada juga kok makanku yang ada nggak ya? Oh sambal ada sambal hati. Sambal hati. Sakit ya. Jadi apa tadi yang pertama? Yang pertama istri, Istri. harus sudah berhubungan. Nah, yang kedua? Yang kedua jelas. Jelas siapa? Nah, yang ketiga? Belum. Oh belum. Yang ketiga ini masih dalam talak roj'i, yakni talak yang bisa kembali. 1, 2 berarti. Talak sugro lah bahasa lainnya. Jadi talak 1 dan 2. Nah, kemudian dari pihak suami. Nah, dari pihak suami ini tidak ada paksaan. Misal dipaksa sama mertuanya, kamu balikan lagi, itu nggak boleh. Ya harus dengan kerelaan hati, dengan tanpa paksaan ingin kembali kepada istrinya. Kemudian baru yang ketiga, 5, 4. ya itu dari pihak istri. Kemudian pihak suami kan, itu 1, 2, itu gitu. poin-poinnya. Kemudian yang ketiga sigot. Oh, lafal. Nah, lafalnya bisa 3. Yang pertama bisa langsung. Aku rujuk kamu, atau aku kembali kepadamu, atau aku kembalikan padaku. Balikan yuk gitu gimana? Bisa. Ya boleh. Itu bahasa gaul kan. Jelas Maknanya ya. rujuk gitu Ya, Ustaz. maknanya rujuk. Yang kedua bisa sindiran. Sindir. Kayaknya aku mau tidur kembali denganmu, misalnya. Itu boleh. Lu nggak nyindir. Tapi kan bahasanya bukan Langsung ya. bukan rujuk kan. Itu berarti mungkin sindiran tuh yang gengsinya tinggi. Mohon maaf Tapi ya. jarang juga yang ngomong gitu. Atau misal aku ingin kamu menjadi istriku Iya. seperti dulu. Asik. Ya boleh lah seperti itu. Jangan dipikirkan kali itu sindiran apa enggak. Itu Tapi kan biasa aja. ya bahasa yang mudah saja kan. Iya, yang Aku penting rujuk dipahami. kepadamu. Benar banget. Atau Dek, rujuk yuk. Iya. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini jenisnya itu dengan perbuatan. Nah, kalau dengan perbuatan ini beda-beda. Beda-beda pendapat para ulama. Kalau Imam Syafi'i tidak bisa gitu, harus ada kata-kata. Masa perbuatan kan langsung nyium misal. Atau langsung berhubungan tanpa tendeng aling-aling, mentang-mentang dari masih satu rumah. Kemudian malam-malam gelap. Malam-malam gelap ya. Hujan lebat. Pindah ke rumah istri, ke kamar istri, langsung berhubungan. Ya jangan. Menurut Imam Syafi'i jangan. Tetap harus ada Gimana kata-kata. Ustaz? Haram kah? Gimana Ustaz? Ya, tapi menurut imam yang lain, Imam Malik itu boleh, asal dengan niat rujuk. Nah, yang tidak boleh itu, udah ada niat tapi belum disampaikan gitu ya. ya niat kan dalam hati. Ya, dia niatnya saya mau rujuk istri dengan perbuatan. Nah, menurut Imam Malik boleh. Jadi jangan langsung saja tanpa niat, misal, aduh saya pengen masuk ke Ya udah kamar siap istri. itu masih cerai lagi gitu, itu Ya, nggak boleh. masih saya pengen langsung ke istri, kemudian melakukan hubungan suami istri. Kesel lagi. Ya nggak ada, ingat nggak. lagi. Pas ditanya kamu rujuk semalam, enggak, saya cuma itu, itu jadi zina kan. Maka harus ada niat. Berarti Imam Malik niat, kemudian langsung perbuatan. Mungkin nanti istri bisa nanya dulu kan, ini mau gini niat rujuk apa enggak gitu kan? Karena Iya. kalau enggak ya jatuhnya kita dosa nih. Iya. Tadi gitu ya. kan istri Na'udzubillah. juga harus tahu ajaran Islam, jadi jangan semena-mena gitu. Ustaz, kalau misalnya istri yang kan udah talak 1 nih misalnya, terus istri yang ngajak rujuk bisa nggak? Oh istrinya? Bisa, iya kan misalnya lagi ya itulah lagi berantem tapi tetap satu rumah. Udahlah yang nggak usah marah-marahan lah, udahlah yuk balikan yuk gitu. Kadang kan ada yang laki-laki gengsian gitu tapi istrinya barbar gitu ya. Dia Istrinya lebih yang minta. gitu. Ya udahlah. Ya nggak apa-apa kalau minta, tapi haknya kan dari suami tetap. Oh, gitu. Nah, seperti talaknya haknya dari suami kan. Si istrinya minta talak, ya kalau suaminya nggak mau ya nggak bisa, rujuk juga. Berarti tetap bisa kalau misalkan istrinya bilang Minta. ya balikan yuk tapi suaminya kayak oh Nggak ya mau. udah ayo berarti Ya, ayo balikan kita rujuk. gitu Kalau ya. suaminya dia Ya termasuk sindiran kan, itu termasuk bahasa yang tidak langsung. mengingatkan yang ini udah mau habis masa idah yang nggak mau balikan nggak gitu. Yang 3 hari lagi Mau nih. balikan nggak nih? Kalau nggak mau balik enceng kita udah betul-betul enceng ini gitu. Masya Allah. Dia ini berapa tuh? 3 ya? 3. Ya, yang Nah, keempat. banyak kali poinnya. Enggak, yang terakhir ini, yang keempat ini saksi. Saksi. Oh harus ada saksi San? Nah, menurut Imam Syafi'i harus ada saksi. Karena Berarti memang kalau dalam berdua aja nggak bisa? Iya. ya ada dua pendapat.
menurut Imam Syafi'i harus ada saksi. Karena memang itu untuk mempertahankan. Misal itu kok udah cerai kok berhubungan, enggak kok, udah rujuk siapa saksinya. Jadi itu saksi itu sebenarnya ada untuk melindungi Kedua belah pihak kedua juga belah ya. pihak juga biar Satu tidak atau ada dua, Ustaz? Biar dua terhindar orang dari saksi. fitnah. Orang saksi. Tapi menurut imam bahkan jumhur ulama ini ya berbeda pendapat, ya nggak apa-apa kalau masih 1 dan 2. Silakan aja langsung, masa mau rujuk misalnya ada saksi dia rujuknya dengan perbuatan, siapa saksinya? Ya tinggal ambil masing-masing lah ya mana sesuai Ya kalau menurut sepemahaman kami ya insya Allah itu kalau rujuk 1 dan 2 ya tanpa saksi ya boleh, karena kan bisa langsung saja kan bahkan dengan dalam perbuatan. satu rumah ya, Ustaz? Tapi kalau yang sudah kubro ya itu kan memang harus menikah lagi ya, itu saksi di sana perannya. Ya mudah-mudahan ya insya Allah kita kalau ikut ulama manapun asal ada dasarnya, dalilnya insya Allah benar. Ada pertanggungjawabannya ya. Jadi gitu ya penjelasannya ya terkait talak 1, 2 dan 3. Rujuk juga. 1, 2 dan 3. Talak balik gitu. Pusingan makanya nggak usah dibuat. Masya Allah. Oke deh, kita saksikan dulu nih Asia ya yang berikut ini. Nah itu tadi produk dari Wong Solo Group. Bener banget produknya ada ini. macam-macam nih, Ada ayam, ada ikan, ada sambelnya juga. Jadi kita insya Allah kita sangat memudahkan ya bagi teman-teman semua, apalagi yang memang susah nih keluar rumah, tinggal nyetok aja di rumah buat Tinggal teman-teman stok. yang isoman. Benar Ustaz. Bener. Tinggal digoreng, sambelnya tinggal langsung dimakan. Ustaz bisa. di Wong Solo Bandung berarti? Di Wong Solo mana nih Ustaz? Di Bogor. Oh di Bogor. Oh iya, Bogor. Iya. Udah ada ini juga kan Ustaz di sana? Ada di setiap Di setiap outlet itu ada. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi nih, tinggal datang ke outlet Wong Solo Group terdekat ya. Bisa di Wong Solo, APS, MZ Surabaya, kaki 5, sambal lalap, mie Jogja Pak Karso. Itu insya Allah ada semua ya, Masya Allah. Oke Ustadz, gimana ada yang mau ditambahkan nih Ustadz terkait materi kita? Ya, kita satu lagi nih tentang rujuk. Rujuk ketika sudah 3 kali talak. Karena yang pertama kan ya tinggal langsung asal kembali aja kan, asal sebelum masa idah berakhir. Dengan syarat-syarat tadi yang telah disebutkan. Lalu bagaimana misal pertama sudah ditalak, kembali, talak, kembali. Nah, yang ketiga ini sudah dia bain, sudah bain. Maka ada syarat ketika mau kembali, maka si istri ini harus menikah lagi dengan orang lain. Dan bukan hanya menikah, dia harus berhubungan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Nggak tahu ya Ustaz, maksudnya ya nggak tahu itu hukumnya talak 3 gitu. Ya, maksudnya begini, banyak kisah-kisah termasuk kejadian-kejadian yang direncanakan oleh si suaminya. Jadi dia nyewa orang atau minta bantuan temannya, kayaknya dilarang. Tapi ya dia malah kemakan sendiri perbuatannya. Kan ada kisahnya begini. Terakhir istrinya nggak mau cerai sama suami barunya. Ya, pertama gitu ya. istrinya nggak mau cerai, terus si suaminya yang disewa itu udah nggak mau. Kan bahkan sudah buat perjanjian gitu. Kamu menikah dengan istriku, nanti ya setelah berhubungan atau pura-pura berhubungan gitu, nanti cerai agar aku bisa kembali. Ternyata Gimana enggak. pura-pura berhubungan ya? Enggak, maksudnya berarti memang harus natural gitu loh. Ya, harus Nggak natural, nggak bisa. dibuat gitu loh. Nah, ini sebagai teguran dari Allah. Sudah diberi kesempatan kok 1-2, kenapa ini masih melakukannya? Masih melakukannya. Talak itu suatu hal yang berat. Jadi jangan main-main, artinya jangan asal menyebutkan. Karena rujuknya yang pertama, yang kedua masih mudah nih. Sudah diberi kesempatan, ini yang ketiga ya kamu harus mencari muhalil. Ya bukan dicari, natural saja. Karena kan si istri yang sudah diceraikan talak ketiga, ketika mau rujuk dia harus nikah secara natural, nggak boleh sewa misal atau sebenarnya masih Allah kasih kesempatan untuk kembali, tapi ya itu tadi Allah agak persulit sedikit. Biar jadi pelajaran, persulit ya untuk menjadi pelajaran gitu ya. Kita kalau udah lampu merah dilewatin, mohon maaf, bayar bos. Didenda. Ditilang polisi, Denda. kena denda, ditilang polisi gitu. Ya itu juga, ini juga terjadi Iya, gitu ya Ustaz. betul. Biar mengambil pelajaran ya. Jadi jangan asal aja. Allah punya aturan loh gitu. Sabar. bahkan si Jangan istri emosi. bahkan lebih memilih suaminya yang baru. Iyalah, bener. Kalau misalnya memang Kamu udah 3 natural. kali. udah dikasih kesempatan Datang apa yang paling baru, gitu lagi. Datang yang baru ternyata lebih baik ya. romantis, lebih baik, itulah tadi Allah.
kasih tahu ini yang terbaik, ini yang Ya, terbaik. dan poinnya tidak boleh dilarang untuk direncanakan. Jadi harus secara alami, natural. Seperti itu. Jadi yang harus kita pahami bahwa pernikahan itu ya bukan main-main. Bahkan ketika perpisahan, ketika talak, walaupun diberi kesempatan rujuk, ya artinya Islam sangat memudahkan sekali, memudahkan untuk beribadah. Apalagi ibadahnya ya yang begitu besar kemuliaannya. Jadi ketika seseorang menikah, kemudian dia sudah berdua, maka jangan asal pisah dan dia harus mempertahankan. Dan ketika rujuk pun ada poinnya. Poinnya ketika rujuk maka mereka bisa kembali menjadi keluarga yang baik nanti. Jangan gitu lagi. Nah, harus ada naik perbaikan level lah, ya. maksudnya ada perbaikan, Harus ada ada perbaikan. hijrahnya. Kemarin mungkin ada yang salah hijrah lah, jadi lebih baik. Karena setiap orang pasti ada kekurangan. Dari suami dan istri harusnya saling melengkapi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Seperti itulah ya, kita sudah ngebahas kemarin, kita ngebahas talak. Kayak panas ya bahas yang gini-gini. Soalnya saya agak Deg-degan gitu ya. deg-degan satu, terus yang kedua ya itu tadi gitu loh. Greget Ini gitu. walaupun boleh tapi Allah larang. Allah bukan Allah larang ya, Allah benci gitu loh perbuatannya. Masa kita mau melakukan sesuatu yang Allah benci, sementara yang Allah nggak suka aja kita berusaha nih untuk Ya menghindari. itulah Menghindari. maksudnya, kita kan pasti menikah nggak pernah ada yang tahu ya mau ke depannya gimana, nggak Betul pernah expect kalau suatu saat misalnya nauzubillah dia harus berpisah atau gimana Iya, kan. bener banget. Kondisi itu bisa berubah ya, makanya itu tadi perlunya kita selalu berada di tracknya Allah nih, biar kita bisa menghindari hal-hal yang Allah benci ya, Bener termasuk banget. talak dan perceraian Talak, itu. Ya betul begitu. Baiklah Ustadz, kita sudah berada di penghujung podcast. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Najib Salamuddin. Beliau adalah karyawan Ayam Penyet Surabaya, Lampung. Kepada Saudara Najib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidana warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fina bihalalika an haramika wa aghnina min fadlika amin siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami dan di dalam perusahaan kami dan di dalam negara kami, dan cukuplah kami dengan rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, dan kaitanlah kami dengan anugerah-Mu ya Allah, sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Dan jadikanlah Wong Solo Group rumah makan yang halal thayyiban yang mubarakah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, semoga pembacaan doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah apa-apa yang kita inginkan kebaikan Allah kabulkan. Amin. Amin. Allahumma Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nanti next sama Ustadz bahas apa ya? Bahas apa ya Ustaz? Masih perceraian ya. Nanti Ustaz, ya, ini kan makanya selalu pantengin ada terus ya Al-Jannah pantun-pantunnya, ya. benar. Jadi pokoknya setiap minggu itu selalu ada judul yang baru dengan ustadz yang baru, MC-nya tetap. MC-nya tetap. Mudah-mudahan istiqomah ya. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah mendapatkan Jazakallah rahmat. khair Ustaz. Jazakallah khair, Mbak. Insya Allah kita tetap bertemu di Amin, next amin. episode. Allahumma amin. Allah beri kesehatan dan kesempatan. Amin. Insya Allahumma Allah. Amin. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Asia, ingetin teman-teman kita lagi nih. Tetap untuk selalu like, subscribe, comment, and share, dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group setiap hari Rabu di segmen dakwah Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca hafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir dan uktifillah mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Akhir kata saya Putri dan Asia undur diri atas segala salah dan hilaf, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.